istirahat, ngobrol di sini bareng Wak Ola. Suara Budaya Sumatera Selatan, dulur pendengar di mana berada. Kita lanjut kembali, dan kali ini untuk sesi masuk di Sriwijaya Siang, ada obrolan Sriwijaya Siang pasca pemilu dengan tema untuk hari ini kita akan mengaitkan dengan sebentar lagi kita akan ikuti pesta demokrasi untuk wilayah daerah Sumatera Selatan ya, Kota Palembang dan beberapa kabupaten kota yang lainnya, yaitu dengan mengangkat ada hubungan budaya sejarah, tradisi masyarakat dalam memilih kepala daerah. Bersama narasumber yang sudah hadir di studio ya, yaitu ada Ibu Ida Utami Dwi Kurniawati SIP MSI selaku Wakil Ketua 1 Setia dan Pemerintahan ADS ya. Dan ada Bapak Dr. Andes Ahmad Rafani MSI, budayawan Sumsel ya, yang diberi kenal dengan Rafani Igama ya untuk nama panggung ya. Langsung baik kita ngobrol-ngobrol menyapa kedua narasumber kita yang hadir pada siang hari ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Iya. Lah ketemu lagi tuh ya, sehat alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah Kak, sehat Kak. Kak Rafani ini kita kenal dengan apa tulisan apa? Aksara Kaganga. Kaganga, iya. Dan mungkin agak lebih dekat Kak biar lebih ya suaranya. Risetnya dulu soal aksara Ulu. Ya, dan banyak sekali termotivasi anak-anak muda sekarang Kak. Ya. Di antaranya teman-teman dari komunitas Aksara Ulu. Ya. Pernah curhat tak cerita tak? Ya, kalau itu. Pernah diundang ke sini. Binaan gitu ya. Kak Rafani ini ya, nama lengkap tadi sudah kita jelaskan, ada Dr. Andes Ahmad Rafani MSI atau nama panggungnya Rafani Igama. Beliau sekarang aktif di budaya ya. Dan tadi ada Ibu Ida Utami Dwi Kurniawati ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini baru pertama kali bertemu kita Bu ya. Iya. Di Perempat juga pertama kali. Ada sudah sering masuk sini? Dulu pernah kita ngobrol. Iya, kalau Bapak Rafani sering. Kalau Ibu? Iya. Baru kali ini. Baru kali nah. Jadi ini ngobrol tentang budaya Bu. Di Perempat ini segmennya budaya dan dari nyampe kayaknya bahasa Palembang, campur-campur lah ya. Lagu-lagunya lagu daerah dan informasi tentang budaya tradisi. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, ada tema kita tradisi masyarakat dalam memilih kepala daerah ya. Mungkin dari Pak Rafani dulu nih. Kita bahas tentang pasca dulu ya. Tadi sudah kita sebelumnya kita pernah ya ngadakan juga untuk pemilihan wakil rakyat sama wakil presiden ya. Nah ini aman-aman deh Palembang nih, Sumsel nih. Alhamdulillah. Iya, zero konflik alhamdulillah ya. Dan kita berharap nanti di pilkada juga. Nah untuk ulasan mungkin yang disampaikan oleh Pak Rafani dalam hal ini bagaimana suasana Palembang Sumatera Selatan, silakan Pak. Terima kasih. Berkaca dari peristiwa-peristiwa tempo dulu ya. Sumsel ini memang dikenal dengan daerah yang zero konflik. Ya, dari zaman Sriwijaya. Sriwijaya itu ada kerajaan paling lama di Indonesia. Ya, hampir 600 tahun. Itu tandanya ada konflik-konflik kecil lah di dalam kerajaan itu. Kemudian selanjutnya
wajar kalau misalnya habis pemilu kita, sekalipun kita terbelah dengan berbagai pemikiran, tapi kita tetap kembali ke bentuk kerangka yang kita sepakati bersama kan, kerangka nasionalisme yang pluralis gitu ya, nasionalisme yang menghargai perbedaan, menghargai keragaman, apalagi itu menjadi kesepakatan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi wajar saja kalau Sumsel ini, dan kita harus juga sepakati bahwa Sumsel ini adalah dalam tanda kutip negara pertama yang Indonesia. Dengan adanya Sriwijaya itu, ini negara pertama Indonesia. Di sini tempat berkumpulnya orang dari berbagai negara, tempat berkumpulnya orang dari berbagai daerah, dan hingga pada akhirnya kita Palembang khususnya dikenal sebagai Melayu Jawa ya. Melayu bukan, Jawa bukan, atau dua-duanya, Melayu iyo, Jawa iyo. Nah, ini ada konsekuensinya kalau misalnya wong Melayu buat seminar, Palembang tidak diundang. Disangkonya kita wong Jawa. Iya. Kalau wong Jawa buat seminar atau buat kegiatan, Palembang juga tidak diundang. Akhirnya kita buat dewek acara. Disangkonya Melayu. Itu joke kayak anekdot. Iya. Tapi di satu sisi kita punya kekayaan yang luar biasa. Kekayaan keragaman budaya, saling menghargai satu sama lain, saling menghargai antar suku. Di samping di daerah sendiri kan ada suku Komering, ada suku Pesemah dan sebagainya ya. Sudah membaur begitu lama, dan itu sudah teruji oleh zaman. Sekalipun ada jok-jok, ada guyon-guyon antar suku, itu tidak memecah belah. Benar. Tidak menyebabkan kita berantem gitu. Kita ini ada tradisi budaya penesan, Pak ya. Iya, penesan, bekelakar. kelakar Iya. itu kekayaan kita ya. Apalagi cuman pemilu itu kan. Iya. Pemilu yang tidak berebut aset daerah, tapi kepentingan nasional ya, kepentingan yang lebih besar dalam kerangka untuk mewujudkan kesepakatan bangsa kita yang Bhinneka Tunggal Ika dan konsekuensi demokrasi kita sekarang ini. Jadi artinya dari sudut pandang kebudayaan itu apapun yang terjadi, baik itu pemilu, baik itu pilkada, itu insya Allah Sumatera Selatan aman, dan kalaupun konflik-konflik itu konflik-konflik kecil. Ya. Dan tradisi kita memang konflik kecil. Ya. Tetijak kaki betujahan, itu tradisi kecil-kecil. Pribadi lah. Konflik pribadi Ya. itu ya. Konflik yang sifatnya komunal itu hampir tidak ada di Ya, Sumatera betul. Selatan. Oke. Saya rasa itu dulu pengantarnya. Ya, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rahmani bahwa memang Sumsel ini zero konflik, dan kalaupun terjadi keributan hanya pribadi, Pak, tidak sampai meluas sampai ke orang banyak. Nah, bagaimana Ibu Idah kita panggil ya, Iya. Ibu Idah untuk menyikapi juga dengan luar biasanya Sumatera Selatan itu? Oke, terima kasih Cek Dolah ya, Cek Dolah. Jadi kalau kita amati yang namanya masyarakat Palembang ini, pokoknya dia cari aman, Cak itu. Cari aman, mak mano caronyo dia adoloka. Nah, itu kan. Jadi kalau seandainya dikaitkan dengan pemilu, sepertinya pemilu atau pilkada mereka aman ya, benar kata Bapak, benar aman. Nah, jadi di sini masyarakat ini adalah merupakan yang penting, masyarakat yang sangat penting yang dalam pemilu atau pilkada atau pemilihan umum, yang mana di tangan mereka terjadinya demokrasi ya, demokrasi hak sepenuhnya. Jadi kalau kami dari dosen ini ngajak mahasiswa tuh, payo kita nyoblos, nah ya, jangan golput. Nah itu kepengenan kita cak itu. Jadi kita punya juga kelompok-kelompok yang milenial, apa kaum Z katanya itu ya. Nah ini yang diarah-arahkan supaya kita
ngajak damai, Mbak, itu ngajak damai. Kita jago Sumatera Selatan supaya tetap aman dan jangan sampai banyaklah golput, Mbak, itu. Nah, tapi kalau tradisi itu ya kebiasaan. Nah, kebiasaan kita kalau kita jingok dari tetangga ke kiri kanan, kita ke kiri kanan, kita ajak. Kalau aku galak ngobrol di warung, yuk kita sama-sama nyoblos. Jangan kita golput. Tapi jingok dulu, Bu, katanya. Itu jingok dulu, yang jingok tanda kutip ini. Nah, itu ya. Ya kita masuk sesi kedua. Oke. Tapi terus kedua, Bu, yang menarik tadi, Bu, yang Ibu sampai ke warga ngajak jangan kau putus. Iya. Ya dia jawab, mereka tuh jawab memang. Kaget dulu, Bu, katanya itu. Kaget dulu, jingok dulu. Terus ini perhelatan 5 tahun ke depan dia lupa dengan kita. Nah, ini tradisi yang ada. Nah, mak mano caronyo ini memang slogannya dari KPU Bawaslu memang money piro yang memberi uang itu adalah haram. Nah, itu cak mano caronyo kita ini jangan sampai kita melok di situ. Nah, kita ajak cak itu. Jangan sampai kita temakan yang haram ini, cak itu kan. Tapi kalau tradisi di Palembang terutama agak susah ya, agak susah. Tapi memang banyak bergerilya, tim-tim ini ada yang serangan pajar, ada yang apa. Nah, ini jangan. Jadi Pak, jangan lagi Pak kita nerima duit itu, Pak. Jangan sampai kita yang ngomong, kita yang nerima, cak itu. Nah, ya. Jadi mudah-mudahan supaya kita aman dan pilkada juga pemilihan umum ke depannya tetap jalannya bagus, lancar. Nah, ini ada di tangan masyarakat. Galau-galau ada di tangan masyarakat. Oke. Ya. Dua narasumber kita pada hari ini ada statementnya yang luar biasa. Yang pertama tadi mengenai zero konflik, yang kedua mengenai ngangkat budaya baru sebenarnya Pak Arfan ya. Budaya baru bagi-bagi duit ya. Atau money politik. Kalau dulu mungkin sama sekali tidak ke hati Pak Arfan ya. Itu mak mano kalau dalam cerita-cerita lama nih. Mak ini kalau dulu itu kan kita masih sangat primordial gitu. Jadi biasanya kalau kita nak milih ya wong sedusun, wong dekat kita, wong sanak kita gitu kan. Nah, mak ini semakin banyak penduduk, kemudian kehidupan masyarakat itu semakin parsial, semakin terpisah-pisah oleh berbagai kepentingan. Akibatnya itulah mulai ada sesuatu yang dianggap bisa mewakili keseluruhan itu, berbagai fenomena itu. Ya dalam hal ini lari ke duit biasanya. Jadi nak milih siapa yang ngejuk duit baik misalnya gitu kan. Ini kan sejak kapan Pak kalau pengalaman? Iya, ini kan namanya kita mengalami sejak 98 kita kan sepakat untuk melakukan yang namanya demokrasi liberal. Nah, demokrasi ala barat ini sebetulnya kita ada dua kan demokrasi ini. Pertama demokrasi yang dianggap sebagai tujuan. Nah, ini yang masih debatable ya, masih kita demokrasi seperti apa itu masih dalam formulasi pengolahan terus. Kedua, demokrasi sebagai alat gitu kan, sebagai cara mencapai tujuan kita. Nah, dua-duanya ini kalau yang idealis ini mungkin tingkat pemikiran, tapi demokrasi yang sebagai cara ini, demokrasi sebagai cara ini kan elektoral. Elektoral ini kan otomatis bagaimana mendapatkan suara paling banyak. Dan itu tradisi jual beli itu terjadi di situ. Tolong pilih aku, ini duitnya dan sebagainya itu. Sehingga dengan banyaknya marak ya kita tidak bisa menutupi kenyataan ya bahwa money politik itu memang ada ya, dan terasa, dan itu menyebabkan akibatnya demokrasi kita ini sekarang kan demokrasi terkesan ya, demokrasi yang prosedural. Jadi sekedar memenuhi prosedur untuk duduk di jabatan. Nah, itu terjadi sejak konsekuensi kita menjalani yang demokrasi sekarang ini, demokrasi ya, kalau saya sebutnya demokrasi liberal, demokrasi barat gitu. Dan karena kita belum dewasa, kita kan baru dalam proses demokrasi itu, karena kita belum dewasa, perlu proses pendewasaan dalam berdemokrasi, ya kita terperangkap pada satu fase yang
di mana fase itu ditandai dengan money politik. Nah, itu yang marak sekarang ini. Oke. Benar kata Ibu tadi, kita ini kan apalagi kita punya budaya tidak ingin konflik gitu kan, ngeci balak lah ya. Kita biasa ngeci balak, kemudian ada loka, dan itu yang menyebabkan money politik itu hidup di masyarakat gitu. Kita mbek bayar duitnya kaget soal milih kita jingok bagus apa tidak. Atau malah justru ada yang ekstrim, kita mbak bayar duitnya udah usah pilih wongnya. Itu ada di kita kan, ngeci balak dan lokak tadi. Benar. Dan tidak ada lagi lah mana kekerabatan, ke rasa kedekatan ya tadi ya. Itu kalau zaman bingin para Pani ya, pemilihan itu kan sesuai dengan apa yang melihat tokoh, kemampuan tokoh. Nah, ini mungkin bisa diulas bagaimana masyarakat bisa tahu. Untuk dalam hal ini kita termasuk dalam sejarah budaya yang ada di Sumatera Selatan. Boleh Pak Armin tambahan? Iya, memang dulu kan kita ini kan ada patron ya, patron. Jadi patronisme itu masih berlaku di masyarakat kita ketika masa itu. Karena ketika itu ada pesirah, ada sistem marga ya, sistem marga itu yang memang aspirasi itu dari bawah ya, kepala marga dipilih secara langsung, dan itu tidak berdasarkan uang tapi memang berdasarkan ketokohan gitu, ketokohan orang itu. Kemudian di samping ketokohan itu ada sistem adat yang masih berlaku. Misalnya kalau namanya ponaan ya patuh pada om lah gitu ya, patuh pada om. Kalau biarpun ponaannya jenderal tapi kalau omnya lagi ada hajat dia nyuci piring kan, masih berlaku pada masa itu. Kalau sekarang kan enggak lagi. Kerama tata kerama ya? Iya, tata kerama dan adat istiadat. Ada, dan itu terlembaga di sistem adat itu. Kalau sekarang tidak. Kalau kita mamang mantu, kita jenderal, kita nak duduk baik kan. Sekarang sudah bergeser pola nilai budaya itu sudah mengalami pergeseran. Ya. Oke, ini masalah pergeseran nilai. Ini mungkin Ibu Ida ya dalam akademisi dan juga melihat dan memperhatikan pergeseran masyarakat nih. Bagaimana, Bu? Iya, jadi kalau di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita, pergeseran nilai ini itu tadi berdasarkan UUD, ya kan? UUD itu ujung-ujungnya duit. Nah, bahasa kita tuh ujung-ujungnya duit. Jadi benar kata Bapak tadi. Kami sekarang lagi galang Pak ya, galang supaya mak mano caronyo, kalau dalam Islam mungkin salah ya, mulai dalam Islam salah. Kami kaji juga di situ karena mak mano caronyo yang diinjuk duit oleh calon ini, mak mano caronyo kita halal ke. Nah, ini salah bahasa itu dalam Islam. Tapi yang mano yang diinjuk, yang ngenjuk itu juga kena galo kayak itu kan, gitu kira-kira. Nah, jadi kami ngajak masyarakat belajar setio. Nah, belajar setio misalnya ada calon nih 3 nih, ada calon 3-3-nya nak ngenjuk galo, ya nak menang galo, itu kan berebut nak menang galo. Jadi di situ ada yang ngenjuk 200, ada yang ngenjuk 100, ada yang ngenjuk tengah 2 150 ya. Jadi kalau karena Pro 4 ini banyaknya bahasa Palembang, kami agak lancar. Agak lancar cerita, jadi cak kita biasa. Jadi aku ngajak kawan-kawan masyarakat yang di sekeliling rumah, yang kawan-kawan yang di organisasi, yang ibu-ibu terutama. Jadi kata, mak mana caranya duit yang diinjuk wong ni kita halal ke? Cak mana Bu Ida caranya? Ya kita setio, harus setio. Setio cak mana? Jadi pertama si A ngenjuk 100.000 nih. Tiba-tiba sudah deal nih, walaupun belum duit di tangan, 100.000. Oke, aku janji ke aku ngenjuk 100.000. Yang datang lagi yang 200, datang. Nah, tolak yang lebih dari 100 tuh kita belajar tolak. Biar ini itu tadi bahasa Islamnya salah ya, kalau dihalal itu salah. Jadi oke lah kita belajar setio supaya kita belajar mak mano caranya kita dapat sikobe dan harus nyoblos. Kata Bapak tadi dimbek galo 3-3-nya idak nyoblos. Nah, ini yang harus kami galang supaya jangan golput tadi itu Pak itu. Ya, jadi kalau bisa menghindar menghindar dari namanya diinjuk tuh. Diinjuk duit tadi. Kalaupun tadi ya ada yang datang ke rumah ya mungkin omong ke baik kita sudah pilihan atau memang mau nganjuk tadi pilihan kita. Tapi kalau pacak jangan diterima ya karena
bisa dikatakan Pak, jadi pilihan kita berbeda. Jadi pikiran kita tentang duit itu loh, bukan dari pemikiran bahwa uang itu memang layak gitu. Ya, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi Pak ya di sesi kedua, dan yang pastinya kita akan ulas kembali dengan Pak Rahman dan juga Ibu Ida. Dan di sesi yang kedua ini kita lebih tekan kepada budaya tradisi yang ada di masyarakat Sumatera Selatan, dalam hal ini bersama-sama menerima atau bersama-sama menyambut dan juga mengikuti rangkaian pilkada di tahun 2024 ini. Dalam obrolan Sriwijaya Siang pasca pemilu tentang tema tradisi masyarakat dalam memilih kepala daerah, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Bertanya-tanya di manalah istana Sriwijaya yang dulu pernah jaya, mak ini tinggal cerita. Aku bertanya di manalah istana Sriwijaya yang dulu pernah ada, katanya di Palembang. Sriwijaya
bentongnya hilang entah kemana. Jagolah, oh jagolah, reto bentongnya yang masih ada. Jangan sampai, jangan sampai reto bentongnya hilang entah kemana. Hilang entah kemana. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak Perompak RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. .4 Suara Budaya Sumatera Selatan, dulur pendengar di mana berada. Kita lanjut kembali di program 4 RRI Palembang dengan obrolan Sriwijaya Siang pasca pemilu, tradisi masyarakat dalam memilih kepala daerah. Silakan untuk yang ingin bergabung di 0711351656. Tadi sudah berang tadi untuk bertanya ya. Kami undang kembali di 0711351656 untuk dulur pendengar ya, kita berinteraksi bersama narasumber kita. Di sini ada dua narasumber kita yang luar biasa sekali. Ada Ibu Ida Utami Dwi Kurniawati SIP MSI, Wakil Ketua 1 Setia dan Pemerintahan. Benar Pak ya, Bu ya? ADS. Iya, ADS ini apa Bu singkatnya? Anissa Dwi Salfarizi. Oh, nama pemiliknya. Nama pemilik. Oke. Terus ada Dr. Andes Ahmad Rapani MSI ya, Budayawan Sumatera Selatan ya, yang tadi memberikan materi di awal tadi luar biasa sekali bahwa memang Sumsel ini terkenal dengan zero konflik dan yang pastinya banyak budaya yang selama ini di Sumsel ini yang harus diangkat untuk dikembangkan lagi Pak ya. Nah, kalau ngomong masalah budaya Pak Rapani, dengan kebiasaan masyarakat Sumatera Selatan dalam menentukan sikap, memilih tadi. Kalau dulu kan zaman Pasira, Pati, atau mungkin sebelumnya di Sriwijaya itu kedatuan atau datu-datu atau ketua-ketua pimpinan daerah, rompok lah kata itu. Menurut pengalaman sejarah di Sumsel ini, memilihnya tuh mana zaman dulu? Setahuku ya di dalam di masa kesultanan itu dan di masa penjajahan itu kita pemilihan langsung kepala daerah itu diwakili oleh entitas yang sangat otonom, yaitu marga ya. Marga itu sangat otonom dan tidak bisa diintervensi gitu dia. Marga sekarang sama dengan ini agak sulit kalau disetarakan dengan saat ini ya. Karena pertama karena perkembangan wilayah, kemudian kalau dulu kan kacamata kita membagi wilayah itu berdasarkan kultur ya, berdasarkan wilayah-wilayah kebudayaan. Tapi kalau sekarang kan tidak. Sekarang kan wilayah administratif. Misalnya begini, OI dan OKI itu kan punya sebetulnya banyak entitas budaya yang sama, tetapi karena persoalan kepentingan sekarang kan kepentingan ekonomi itu kan di atas, jadi cenderung karena kepentingan ekonomi dipecah gitu ya. Ekonomi itu
kecenderungan ya, bukan berarti semata-mata tidak. Jadi kecenderungan kepentingan ekonomi dengan hitung-hitungan dan sebagainya itu dipecah jadi dua, jadi dipecah bahkan menjadi 3, satu kabupaten bisa menjadi 3 ya. Nah, kalau dulu kan tidak berdasarkan identitas budaya, jadi ada marga-marga tertentu yang memang memiliki kesamaan budaya, kesamaan kultur dan biasanya punya kesamaan tokoh. Nah, itu yang menyebabkan pada masa itu pilkada atau pemilihan pesirah itu langsung kan lebih bisa dijamin tingkat kedamaiannya gitu. Kalau sekarang justru pemilihan kepala desa ya, justru atau ya kepala desa itu justru menimbulkan konflik karena sudah ada intervensi uang, permainan uang. Itu wajar, sebenarnya wajar karena kita ini kan dalam proses belajar demokrasi ya, meniru pola-pola yang ada di Eropa, yang ada di Amerika. Itu Amerika Serikat dewek ya butuh lebih dari 50 tahun untuk mencapai stabilitas politik gitu ya, yang menghindari money politik dan sebagainya itu. Nah, Indonesia ini sedang belajar ke arah itu, dan kondisi masyarakat kita belum memungkinkan untuk tidak money politik. Sangat tidak memungkinkan. Kenapa? Dari segi psikologi? Bukan, kita masih berpendapatan menengah ke bawah. Pendapatan, jadi uang itu kesejahteraan. sangat berharga. Nilai uang itu sangat berharga. Jadi belum sampai ke nilai solidaritas yang berharga. Padahal kecil duitnya itu, Pak. Kecil tapi sangat berharga. Jadi begini, ada pemilihan di suatu tempat, ada seorang nenek, dia itu seumur hidup belum pernah minum susu. Nah, suatu saat ada calon kepala daerah memberi dia susu, maka sekeluarganya memilih uang yang ngejuk susu itu. Ini kan hal sepele, tetapi itu sangat bermanfaat. Artinya di mana masyarakat belum punya tingkat ekonomi yang baik, maka materi itu sangat berarti itu bagi proses pemilihan umum di situ atau pilkada. Disitulah timbul yang namanya money politik. Tapi suatu saat apabila ekonomi kita sudah membaik, dan kita mencapai tingkat per kapita per orang yang sudah stabil, artinya kelas menengah kita sudah kuat, insya Allah tidak bisa diintervensi lagi. Insya Allah kita betul-betul menempatkan yang namanya nilai kepemimpinan, nilai solidaritas itu di atas nilai uang gitu. Saya rasa itu, Cek Dola. Kita kembali ke Ibu Ida nih. Jadi masalah perekonomian masyarakat kata Pak Rapani tadi ini, dan benar kata Ibu tadi yang penting pilih yang setia katanya. Padahal ya kecil duitnya ya. Dan ya kalau benar-benar memang ya pilihan kita benar kan ya. Jadi kalau menurut dari Ibu sendiri yang untuk masyarakat yang ada di Sumatera Selatan ini, untuk perekonomian juga apa yang disampaikan Pak Rapani tadi, bagaimana Bu? Jadi kalau dalam ekonomi kita bicara ngomong ke duit ini, siapa yang lebih duit, itu selalu kurang. Jadi kalau kami jingok juga, kami pernah juga ngobrol, kalau yang dari menengah ke bawah memang dia butuh. Jadilah Bu, ini 100.000, 200.000 ini sekarung beras, galau-galau kami makan. Tapi untuk saat ini kataku sudah dioloi itu sudah dioloi, sudah dijajah itu. Nah, tapi yang lucu lagi, yang menengah ke atas galak juga. Ini. Jadi mereka itu galak juga. Jadi Bu, mumpung Bu rezeki datang ke rumah, katanya Pak, coba kita belajar Pak, Bu, kita belajar supaya nolak, katakan tidak pada yang nunjuk duit, kata aku itu kan. Nah, ini kami masih gerilya di lapangan juga dengan untuk pilkada ini, jadi jangan sampai masyarakat ini banyak yang menerima duit itu. Tapi butuh namanya bentuk komunitas, Pak Ibu ya. Iya. Komunitas nanti Ibu yang Ibu kerahkan ini adalah bentuk komunitas jadi, Pak. Jadi kami ada tim, tim ini. Jadi ada juga kadang-kala di kelas, kami tim di kelas. Kalau dosennya itu. Nah, di kelas, Nana, kita uang berapa di kelas ini? Coba belajar.
kita kan diri kita ada kita dewek, ibu bapak bertiga, ada adik atau kakak sudah 5 atau itu kan. Nah 5 ini tolak bertiga, bu sayang bu, kalau 5 kali 2 sejuta sudah bu katanya itu. Jadi ada maksudnya ada tuduh ada simpat ya bahasa kami itu. Jadi kalau kita ngomongnya cak ini, nah ini dalam sekelas, cuman sekelas ya, ada wong berapa puluh orang ngobrol cak itu. Nah mereka itu, nah apalagi kita turun ke lapangan, untung baik kita tidak digebuk ya itu kan. Sudahlah bu, banyak cerita, kami tidak perlu duit katanya cak itu ya. Nah tapi kita agak, nah itu nak beli pulsa ya baik, nak yang lebih naif lagi Pak beli beras, sedih kan dengarnya, terus anak sedih. Jadi memang jadi penting juga kalau kita kelompok masyarakat diharapkan bisa menciptakan suasana pilkada pemilu yang suasananya yang sehat ya, sehat damai, itu harapan kita. Jadi kalau pacak menghindari provokasi itu nah ya, provokasi yang menghormati perbedaan, yaitu menghormati perbedaan serta ya bersatu demi membangun ya Sumatera Selatan itu siapapun pilihan. Jadi aku ngomong sama, jadi kalau bisa di bilik itu cuman kita sama Allah yang tahu siapa yang kita coblos. Nah itu tidak penting yang nak jadi tim sukses. Nah jadi di tim sukses ini juga kadang-kadang yang calonnya tidak ngapo-ngapo, tim sukses ini yang agak mak mano heboh itu kan. Jadi kadang-kadang aku masui Pak, mereka itu ku masui ya cedolai ku masui, berapa nian kamu diinjok duit sampai ku cak itu. Ini beragam, jawabannya sangat beragam. Jadi kadang aku nih hobi Pak, hobi masuk-masuk yang cak itu dengan status dengan apapun aku yang sudah umur cak ini, tapi oleh hobi ada gerakan cak itu. Jadi kadang-kadang ada yang demo aku meloi. Tidak takut bu ya kalau di apa namanya di dekat di pepet Iwong gitu. Iya, tidak alhamdulillah kan pula yang mepet itu kan. Tapi aku gerilyanya yang cantik lah ya, mungkin oleh ibu-ibu ya kan. Bukan takutnya kaget ibu di pelok ke tim sukses juga enggak. Aduh Pak, memang banyak, sudah banyak yang ikut tim sukses. Jadi aku adalah satu orang ya dosen, terus aku juga ada ketua dan organisasi banyak. Jadi aku tidak muncul Pak. Mahasiswa kita berapa jumlahnya Pak? Jumlahnya 700-an Pak. Nah kan 700 suara. 700 suara itu untuk mahasiswa Pak Itulah kata aku cerita dia, ada emaknya, ada bapaknya, ada kakak, ada adiknya kan wong limo kan cak itu kan. Tapi rata-rata cak itu jawabannya. Jadi kami kita mengharapkan ya masyarakat ini harapannya cerdas Pak. Cerdas, harus cerdas memilih. Jadi sudah itu. Jadi banyak beragam ini, banyak pula pola pikir, banyak pula pola tingkah cak itu ya. Jadi memang aku tidak maju ke tim sukses salah satu siapapun bentuknya tidak. Tapi yang penting aku ada pilihan. Nah itu. Jangan usah kamu tanya siapa pilihan aku. Pribadi ya. Pribadi. Ya oke. Itu tadi. Ya. Oke Pak Ramani, kalau menurut Pak Ramani tadi kan bahwa Amerika butuh 50 tahun. Nah kalau Indonesia atau Sumatera Selatan ini kira-kira ada waktu enggak kira-kira atau lama bagalnya? Ya mungkin sama lah, mungkin lebih cepat kita karena kita punya akar budaya yang kuat ya. Akar budaya kita itu tidak hanya di intelektual tetapi di batiniah ya, di hati itu ya. Akar budaya kita lebih bersifat komunal, menghargai perbedaan, dan itu bisa menjadi katalisator atau pemercepat dari proses demokratisasi ini. Jadi jangan khawatir, insya Allah 3-4 pemilu lagi insya Allah sudah mulai. Tapi harus dibarengi dengan ini upaya peningkatan kesejahteraan yang jadi lepas dari middle income trap Tapi kalau untuk kita lihat anak-anak muda sekarang Pak, ini mereka meloi gaya-gaya wong tuanya apa anak mudanya malah lebih sadis lagi dalam menerima apa yang kita sebut kesana. Nah, aku rasa ini anak-anak muda sekarang kan sudah banyak dilibatkan juga ke politik. Jadi partai-partai politik mulai sadar regenerasi. Jadi anak-anak muda sekarang sudah mulai sadar berpolitik yang benar. Jadi mulai unsur-unsur yang bersifat money politik yang terlalu praktis dengan menggunakan uang itu juga sudah mulai dihindari. Sekarang muncul partai-partai ya anak-anak muda yang menolak itu, yang mencoba membersihkan diri dari kepentingan-kepentingan yang bersifat uang dan kepentingan pragmatis yang lebih ya. Jadi anak-anak muda sekarang mulai ada kesadaran politik, ya kesadaran politiknya, dan
ada yang mendirikan partai anak muda muncul Iya, ya. Tapi jangan sampai partai anak muda ini pada suatu saat menjadi partai orang tua. Gitu kan. Nah, jadi mereka harus tetap muda terus gitu ya, regenerasi terjamin Oke. gitu. Ya, kalau di Ibu Ida, mahasiswinya kalau pernah ditanyai masalah ini, Bu, banyaknya kan mereka setuju dengan hal money politik, dengan apa ya, bisa dikatakan tadi Bu, yang Ibu katakan bahwa ada yang menolak gitu. Jadi mereka banyak yang menolak sih sebenarnya dengan apa ya, dengan keinginan yang hati bersih katanya gitu kan. Tidak Bu, kami insya Allah Bu kami tolak. Tapi mak mano Bu katanya cek itu. Tapi mak manonya itu cak mano. Masih gitu kan. bingung, masih bingung. Iya. Terus mereka kan ada keluarga, keluarga dan tentunya dia punya ayah ya, punya orang tua. Nah mereka orang tua ini yang sudah ngambil, sudah nak pokoknya coblos ini nak, ini duitnya sudah. Nah itu jadi kalau bisa, aku ngomong sama mereka, kalau bisa nak ditolak juga, ayahnya juga ditolak, kita ajak juga ayahnya jadi pemilih yang cerdas, pemilih yang bersih, itu nah. Yeah. Jadi diharapkan ya ke depan ya namanya kita ini tidak lepas dari demokrasi, sudah dicanangkan negara kita adalah negara yang negara hukum, yang berdemokrasi, yang pemilihannya adalah di tangan rakyat, ya itu kan. Jadi diharapkan masyarakatnya bisa berpola pikirnya agak berubah ya dari zaman dulu yang memang pemilihan yang di desa-desa juga sudah itu sudah tercermin cak itu, sudah kebiasaan cak itu. Jadi kami kita berusaha berusaha mak mano caronyo yang jadi masyarakat ini yang bersih, yang itu yang cerdas, itu harapan kita. Mudah-mudahan bisa terwujud. Nah ini beralih ke mungkin situasi yang beda lagi Pak, mengenai kita menangkal berita hoax, nah, kan lagi rame ya. Mungkin bagaimana budaya kita untuk nangkal ya Pak Rawani? Ini sebetulnya selain money politik ya, politik uang, ada dua hal lagi yang menghalangi proses demokrasi itu yang sangat berat ya. Yang kedua itu kebencian dan yang ketiga itu dendam. Dendam masa lalu, dendam kekalahan dan sebagainya. Inilah yang kebencian dan dendam. Kalau money politik ini bisa diselesaikan segera ya. Tetapi dendam dan kebencian ini yang akan terus bergulir terus ya. Apalagi sekarang zaman digital ya, ada rekam jejaknya diungkit kembali, ada rekam jejak buruk diungkit. Betul. Lagi ya, pupu papa muncul ya, untung nggak kata pupu mama gitu, pupu bibi gitu dan sebagainya itu. Jadi kebencian itulah yang akibatnya muncul hoax, kemudian muncul fitnah, muncul menjelek-jelekkan dan sebagainya, negatif gitu ya. Dan dendam itu pula yang menyebabkan move onnya lambat, mungkin masa lalu dan sebagainya. Ini musuh dalam upaya kita mencapai demokrasi yang baik. Politik uang, kebencian dan dendam tadi. Nah, kita punya bekal yang bagus di situ. Pertama, Sumatera Selatan ya, khusus konteks Sumatera Selatan. Pertama, Sumsel ini dalam tradisinya zero konflik ya, dalam tradisinya itu. Artinya apa? Tidak memiliki unsur-unsur dendamnya itu sedikit. Unsur-unsur kebencian antar suku juga sudah nyaris tidak ada unsur-unsur kebencian. Masih kuat kekerabatan. Kekerabatan kuat. Iya. Kelakar gitu ya, kelakar gitu, punya kelakar, punya apa istilahnya itu? Sendagurau lah ya. Sendagurau. Iya. Kita ada Penesan. kelakar, penesan ya, ada penesan, ada kelakar. Kelakar antar daerah, antar suku itu kan sering terjadi dan biasa baik gitu ya. Sebagai wong Sumsel biasa baik. Nah, kita punya modal dasar itu. Jadi insya Allah yang namanya kebencian, kemudian dendam itu mudah kita singkirkan ya, apalagi politik uang. Nah, insya Allah Sumatera Selatan bisa lebih cepat proses demokratisasinya. Persoalannya adalah unsur-unsur yang sifatnya kemanusiaan itu harus terus ditiupkan. Dalam arti begini, unsur kemanusiaan itu dimulai dari kita lahir. Kita lahir ini kan tidak
tidak tahu kita lahir di mana. Aku lahir jadi suku Komering, si Ano lahir dari suku Besemah dan sebagainya. Itu kita kan tidak tahu. Kemudian ketika kita lahir, aku ini dari komunitas Kristen atau komunitas Islam misalnya, kita tidak tahu. Itu pilihan, bukan pilihan. Jadi itu adalah kodrat. Ya. Nah, unsur kemanusiaan ini harus ditiupkan bahwa pada awalnya kita ini manusia sama. Ya. Sesama kita ini adalah sama. Kita tidak bisa memilih agama A, agama B, agama C. Kita tidak bisa memilih suku A, suku B, suku C. Nah, itu harus kita tiupkan terus. Oke. Sehingga apa? Sesuatu yang baru muncul itu, faham-faham luar yang baru muncul yang anti A, anti B dan sebagainya, anti sesama itu bisa kita redam dengan unsur-unsur kemanusiaan yang lebih luas itu. Oke. Ibu Ida, tambahan ini selain tadi ada money politik, ada yang harus kita sikapi yaitu pencegahan untuk menangkal berita hoax dan juga tadi ya katakan terus merangkai kebersamaan. Gimana Bu? Ya. Jadi di dalam konteksnya pilkada, pemilu, ini adalah momen terpenting momen terpenting bagi kemajuan satu daerah ya. Jadi masyarakat harus aktif berpartisipasi. Jadi harus aktif berpartisipasi. Jadi baik dalam memilih maupun dalam mengawasi jalannya pemilihan pilkada atau pemilihan umum. Yeah. Jadi di situ kita bisa melibatkan di setiap RT itu kan ada TPS nih. Nah, ada TPS. Jadi TPS ini adalah kepanitiaan yang sangat bermanfaat ya di dalam lingkungan. Karena itu tadi pemilih atau pilkada ini, pilkada langsung ini bisa akan memperkuat dan menghasilkan partisipasi politik yang sejati. Nah, oleh karena itu mereka benar-benar terlibat langsung dalam proses politik lokal. Jadi itu tadi. Jadi dalam lingkungan RT kita punya PPK, punya itu bisa anak muda ikut tes di situ. Jadi anak muda dibuka secara terbuka, mereka harus tes mengikuti jadi KPU, jadi bagaimana sistemnya pemilihan. Jadi kalau mereka sudah dilibatkan seperti itu, otomatis mereka akan memahami, oh ini yang negara inginkan, demokrasi seperti ini gitu ya. Jadi sudah panjang lebar kita cerita tadi, sejak 98 itu sudah ada reformasi ya, bagaimana reformasi ini harus kita jalankan, bagaimana kita harus mempunyai pemerintah yang good government, pemerintah yang bersih. Nah, dari masyarakat ini. Jadi kalau masyarakat ini tidak menerima uang, ya insya Allah pemerintahan itu juga bersih gitu. Pemerintahan itu akan bersih. Karena itu tadi tidak banyaknya modal. Jadi kalau kita di suatu negara luar, mereka itu ada pemilihan. Jadi misalnya saya nih pemilihan. Jadi saya tidak akan mengeluarkan uang, tetapi tim saya yang mengeluarkan, yang membuatkan saya banner, spanduk dan lain-lain gitu kan. Tapi tidak, dengan tanda kutip tidak memberi masyarakat uang. Jadi mereka yang mengeluarkan uang secara pribadi untuk membantu saya untuk maju dan memenangkan satu pemilihan itu seperti itu. Alangkah rindunya Indonesia ya seperti itu ya. Sangat merindukan itu. Mudah-mudahan kita panjang umur Pak, masih terlihat negara demokrasi kita ini bisa sesuai. benar-benar merasakan demokrasi tadi ya. Iya, betul. Kalau aku nih Pak ya kemarin pemilu ya, kita dewek pribadi ya, memang banyak yang deketi karena kita nih pegawai di pemerintah juga Pak ya. Jadi ya kita tidak pacak nerimo. Jadi kita ada pilihan kita tolak. Itu cara pribadi kita. Itu mengajarkan ke anak-anak juga Pak. Ya. Iya betul. Oke. Harapan ke depan Pak, mungkin di akhir obrolan kita pada hari ini. Kita ini kan menjalani demokratisasi ini di dalam rangka republik ini ya. Republik ini kan dibangun atas prinsip-prinsip kemanusiaan. Kemanusiaan yang bagaimana? Kemanusiaan yang berketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab ini harus kita junjung ya. Adil ini harus kita junjung. Kemanusiaan yang memiliki rasa persatuan, kemudian kemanusiaan yang punya kesetaraan ya. Kemudian kemanusiaan yang istilahnya itu dalam mengambil keputusan melalui cara komunal, musyawarah mufakat. Jadi dasar inilah yang mesti kita kembangkan dan kita junjung bersama-sama sehingga suatu saat ketika kita mengalami proses demokratisasi itu tidak lagi ada
istilahnya itu saling bermusuhan, saling mengangkat perbedaan. Yang berbeda ya biarlah berbeda gitu ya. Yang sama ya biarlah sama, jangan yang berbeda ingin disama-samakan begitu. Yang sudah sama itu ingin dipecah-pecah, jangan seperti itu. Tapi biarkanlah bahwa kita berketuhanan. Si A Tuhannya bernama ini, si B Tuhannya bernama ini, mungkin satu Tuhannya. Jadi dalam proses demokratisasi itu kita mengesampingkan yang hal-hal yang sudah kodrati. Jadi kita coba melaksanakan demokrasi itu melalui cara-cara yang lebih berkemanusiaan. Mungkin itu ya. Ya, mungkin Ibu Ida sedikit tambahan. Oke, statement terakhir ya. Ya, statement. Jadi mengharapkan itu partisipasi masyarakat dalam pilkada sebagai tanggung jawab dalam kehidupan itu. Jadi kehidupan berbangsa dan bernegara maupun sebagai tolok ukur tingkat pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam agenda kenegaraan. Jadi kami mengajak sebagai kita warga negara Indonesia yang baik, diharapkan jangan tidak memilih. Ya. Kita pergunakan hak kita, mari kita ambil hak kita, dalam kehidupan, mari kita berpartisipasi, mari kita memilih pilihan kita yang cerdas. Nah itu tadi diharapkan juga kalau pilihan kita pun tidak menang, ya tetap kita baik-baik saja, gitu kan? Kita harus baik-baik saja, karena itu tadi harapannya ke depan. Itulah gunanya saya bilang tadi di dalam bilik hanya kita dan Allah yang tahu. Jadi kita tidak tahu kemana Ibu Ida nih pilihannya, kemana arahnya, gitu kan? Nah jadi itu, jadi gunanya itu. Jadi mudah-mudahan memang mereka juga akan memakai tim-tim sukses. Ya mari kita bersama-sama tim sukses, jangan ada permasalahan di antara kita, gitu. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ibu Ida dan juga para Wani yang semoga apa yang disampaikan tadi yang akan menjadi pemikiran masyarakat mendengar kita, dan semoga apa yang nanti kita pilih atau yang mendapatkan hasil terakhir nanti adalah hal yang baik untuk Sumatera Selatan atau daerah kita ya masing-masing ya. Sampai ketemu mungkin lain kesempatan Pak Rawani juga Ibu Ida. Kita nanti siapa tahu bisa bersua kembali dengan berbeda tema. Siap. Yang pastinya terima kasih sudah hadir ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dulu galau-galau kita lanjut kembali di program acara selanjutnya, dan kita cukup sampai program obrolan Sriwijaya siang. Sampai ketemu dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.